Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevian Envari dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi UTS saya di mata kuliah pengujian perangkat lunak dan jaminan kualitas dengan topik eh, standar pengujian perangkat lunak, khususnya standar IEE 829 dan IEEE 1012. Oke, dalam dunia pengembangan perangkat lunak, pengujian atau software testing itu sangat penting untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Tapi agar proses pengujian lebih terarah dan terdokumentasi, kita butuh standar. Nah, di sini IEE berperan besar dalam menerapkan standar pengujian. Tujuan dari pengujian ini yang pertama adalah satu, kualitas, sudah pasti. Yang kedua adalah keandalan. Yang ketiga, kesesuaian. Oke. Jadi secara garis besar IEEE ini adalah standar internasional ya, teman-teman. Standar internasional. Kita masuk ke penjelasan singkat mengenai IEEE 829. Standar yang pertama kita bahas ini IE 829 atau standar for software test documentation. Standar ini berisi panduan bagaimana kita membuat dokumentasi pengujian yang rapi dan terstruktur. Mulai dari rencana uji, kasus uji, sampai laporan uji. Oke, jadi IE 829 ini bisa diartikan sebagai dokumentasi pengujian. Apa aja sih yang biasanya diuji gitu? Apa sih yang biasanya didokumentasikan di IE 829? Itu biasanya adalah ada test plan, ada test case, ada test log, nah, test report. Nih, semoga terlihat. Kalau untuk contohnya, mungkin contohnya pada proyek sistem akademik ya, kayak QA itu membuat test plan yang menjalankan metode pengujian dan jadwalnya. Terus kemudian test case berisi skenario ujian, sorry, mungkin test case berisi skenario uji itu seperti login mahasiswa, input nilai, sama proses mungkin notif error seperti itu. Kita lanjut ke IEE yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya kita bahas adalah tentang IEE 1012. IE 1012 ini disebut standar for verification standard for verification or validation. Kita bisa sebut saja dia VNV.
verification and validation. Berikutnya adalah IE 1020 ini berbeda dengan IEE 829, yaitu berproses pada teknisnya, ini fokusnya mereka. Kalau yang tadi dokumentasinya, ini teknisnya. Bagaimana memastikan sistem yang dibuat itu benar-benar spesifikasi atau sesuai verifikasi dan sesuai kebutuhan atau validasi. Gitu. Jadi di sini kita tambahkan notes verifikasi ini sesuai spesifikasi. Kalau yang validasi itu sesuai dengan kebutuhan si pengguna ya. Contohnya pada sistem akademik ini, verifikasi kan biasanya dilakukan untuk memastikan modul nilai sesuai rancangan teknis ya. Sedangkan validasi dilakukan lewat user acceptance test bersama mungkin mahasiswa atau dosen gitu. Kita lanjut ke mungkin perbandingan ya, supaya lebih jelas lagi perbandingan antara IEE 829 dan IEE 10. Kalau dibandingkan IE 829, kalau dibandingkan ya IE 829 atau IE 1012 punya fokus yang berbeda nih, tapi saling melengkapi. IE 829 itu bersifatnya administratif dan dokumentatif. Sementara kalau yang IE 1012 ini bersifat teknis dan menjamin kualitas. Nah, ini bersifat administratif ya. Dokumentatif. Yang ini itu menjamin kualitasnya. Jadi ini prosesnya didokumentasikan errornya apa, tes apa yang dilakukan itu ada di standar IE 829. Kalau di IE 1012 itu adalah untuk validasinya aja, validasi dan verifikasinya seperti itu. Menjamin kualitas. Kita lanjut ke contoh penerapannya mungkin ya. Contoh penerapannya itu contoh penerapannya sebagai contoh penerapan di Indonesia. Kedua standar ini sudah banyak digunakan misalnya pada proyek pengembangan sistem akademik atau aplikasi pelayanan publik biasanya. Biasanya tim QA ini memakai IE 829 untuk dokumentasinya dan IE 1012 untuk verifikasi serta validasi.
hasil pengujiannya. Ya, tadi ya, ini contohnya, misal pada proses eh, ektp mungkin, elektronik KTP itu kan ada aplikasi kan. Di aplikasi itu eh, ada case yang dimana pada saat itu nicknya terbaca namun fotonya berbeda. Itu kan termasuk dokumentasi ya. Jadi untuk menjalankan ini itu mengikuti standar IE 829. Terus diperbaiki baru mendapat jaminan kualitasnya itu fotonya sesuai dengan nick, nomor nicknya dan data dirinya itu sesuai dengan apa namanya, yang tampil itu sesuai dengan KTP fisik, itu sudah menerapkan 10-12. Jadi sebelum perancangan ini bisa dijamin, itu harus melewati tahap IEE 829 dulu. Tes dokumentasi, tes plan, tes error, terus tes log, tes case. Nanti kalau sudah semuanya baru pindah ke IE 1012 untuk verifikasi dan validasi. Karena jika verifikasi dan validasinya ini belum sempurna, akan balik lagi ke tes-tes yang sebelumnya. Oke, mungkin kesimpulan singkatnya ya, penerapan standar 8 standar IEEE 829 dan I 1012 ini membuat proses pengujian perangkat lunak menjadi lebih terarah, terdokumentasi, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan dengan standaritas perangkat lunak bisa meningkat lah dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.